Kedengaran? Tes, tes. Kedengeran Kak. Ya, kedengeran Kak. Oke dah. Sekarang kakak share, apa namanya? Share screen dulu ya. Share screen. Oke, di sini. Nah, jadi ini adalah referensi ya. Referensi untuk tahun lalu. Biasanya yang namanya persyaratan itu nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan dari tahun ke tahun, itu sama aja. Biasanya yang berubah itu adalah format yang ada di eh, form nanti. Jadi nanti kalian akan membuat surat keterangan, berupa surat keterangan pernyataan, SPTJM, dan lain sebagainya. Biasanya format itu yang berubah. Tapi untuk persyaratan khusus itu tidak berubah. Nah, jadi kita akan ambil referensi tahun 2022. Di sini yang kakak akan infokan, ini nanti kalian bisa baca ya, terkait dengan jurusan apa aja yang bisa kalian daftar, IPA, IPS, SMK, nanti kalian bisa baca, nanti akan kakak share di grup. Jadi yang harus kita pahami, ini ada di bagian persyaratan. Nah, ini dia. Jadi untuk persyaratan pendaftaran, ya di sini akan kakak jelaskan terkait dengan persyaratan pendaftaran. Yang pertama, kalian itu adalah warga negara Indonesia dengan usia maksimal itu 23 tahun dan minimal 16 tahun per 1 September 2023. Ini nanti akan berubah menjadi 2023 pada saat pengumuman. Jadi kalian bisa hitung dari sekarang, apabila tanggal 1 September ke depan kalian lebih dari 23 tahun, kalian tidak akan bisa mendaftar. Kalaupun kalian maksa untuk mendaftar, kalian akan gagal seleksi administrasi. Begitu juga untuk syarat minimal 16 tahun. Nah, jadi kalau per 1 September 2023 kalian kurang dari 16 tahun, ya otomatis kalian akan gagal di seleksi administrasi. Seperti itu. Kemudian ada umur khusus di program studi Diploma 3 ya. Diploma 3 dari manajemen lalu lintas udara itu minimalnya 18 tahun per 1 September 2023. Nah, kemudian untuk lulusan, ini kakak akan jelaskan terkait dengan lulusan tahun 2022 atau sebelumnya, itu harus memiliki nilai rata-rata ijazah dengan skala 7 ya. Jadi minimal nilai rata-rata ijazah kalian itu adalah 7 atau 70. Jadi di sini ada skala penilaian ya. Kemudian untuk lulusan tahun 2023 itu wajib memiliki komponen 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 dan semester ganjil kelas 12 itu memiliki nilai rata-rata 70 untuk raport kalian di bagian pengetahuan. Itu untuk lulusan tahun ini, tahun 2023. Khusus untuk Papua, Papua Barat, itu nilai rata-ratanya 65. Ya, jadi seperti itu. Kemudian skala penilaian, apabila nanti ijazah kalian nilainya skalanya 1 sampai 4, nanti ada format mengcover atau konversi ke skala penilaian 10 sampai 100. Nanti kakak akan ajarkan itu kalau misalnya pendaftaran sudah dimulai. Kemudian bagi lulusan luar negeri, ini kalian bisa baca, kakak rasa sih nggak ada lulusan luar negeri. Dan ini penting ya, terkait dengan tinggi badan. Di sini tinggi badan, oh ya, sebelumnya kakak share screen ini kelihatan nggak? Yang kak share, kelihatan nggak? Siap, kelihatan Kak. Kelihatan. Ya udah, oke dah. Kita lanjut ke Bisa di zoom kok. ya ya. Kita lanjut ke tinggi badan. Tinggi badan ini minimal ini secara umum untuk semua sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan, pria itu minimal 160 cm. Kemudian wanita itu minimal 155 cm.
Kecuali bagi kalian yang ingin mendaftar studi diploma 4 penerbang, itu minimal pria 165 cm dan wanita itu 163 cm. Kemudian untuk diploma 3 PKP, PPKP, OPS, Udah mulai. Nah, D3 dengerin MTP. doang aja lah. Jadi minimal Aku baru masuk soalnya. Baru cari-cari doang. Ya, dengerin aja nggak tahu apa sih Mas Sam. ulangi. Jadi untuk program studi yang D3 PKP sampai dengan D3 MTP PPI Madiun itu minimal 165 cm dan wanita itu minimal 160 cm. Di sini kakak sampaikan dari awal ya, apabila kalian melanggar persyaratan tinggi badan, nanti pada saat kalian, walaupun sekarang lulus-lulus saja ya, tapi nanti pada saat seleksi kesehatan, di sana ada pengukuran tinggi badan ulang. Nah, apabila kalian kurang dari apa yang kakak sebutkan di persyaratan ini, otomatis kalian akan gagal di tes kesehatan dan tidak akan bisa menjadi taruna. Karena dapat dipastikan pada saat pantuhir kalian akan dinyatakan tidak lulus. Walaupun nilai kalian tinggi di SKD, di psikotes, di wawancara, tapi di pantuhir kalian dipastikan tidak akan lulus karena tinggi badan kalian tidak memenuhi persyaratan pada saat kalian tes kesehatan. Nah, ini kakak tekankan dari sekarang ya terkait dengan persyaratan tinggi badan karena jangan sampai kalian udah capek-capek berjuang, udah bayar segala macem, tapi akhirnya gagal karena tinggi badan yang kurang. Jadi silahkan kalian ukur diri kalian sendiri, apabila memenuhi silahkan kalian bisa lanjut, apabila tidak ya cobalah buat trik bagaimana biar kalian bisa 160 untuk pria dan wanita 155. Oke, kemudian lanjut. Untuk pola pembibitan Kemenhub, khusus putra-putri Papua Barat ini wajib mencantumkan surat keterangan orang asli Papua. Kemudian ini secara umum kalian mungkin sudah tahu berbadan sehat, tidak cacat fisik, bebas HIV/AIDS, kemudian calon taruna juga tidak bertato, tidak bertindik, tidak memiliki bekas tato. Untuk wanita hanya boleh ada bekas tindik kiri dan kanan aja, itu pun cuma satu atau sepasang. Kemudian ketajaman penglihatan normal, tidak ada buta warna, tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, jangan kayak Dendi ya. Kemudian belum pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai taruna-taruni, kemudian bersedia mentaati segala peraturan, ini masih secara umum ya. Kemudian juga nanti kalian akan melakukan pembayaran pendaftaran. Biaya pendaftaran itu biasanya 50.000 sampai 150.000, tergantung sekolah mana yang kalian daftar. Kemudian kalian tentu wajib memiliki email aktif dan nomor telepon yang aktif agar kalian nanti bisa mendaftar dan tentu bisa dihubungi oleh panitia pusat. Nah, terkait dengan persyaratan umum atau persyaratan pendaftaran secara umum, sebelum kita lanjut ke tata cara pendaftaran, ada yang ditanyakan, silakan kita tanya jawab dulu terkait dengan persyaratan pendaftaran yang sudah kakak jelaskan. Untuk kalian yang ingin mendaftar, kakak persilahkan. Ada yang bertanya? Kak, izin bertanya Kak, Ya, silakan. untuk persyaratan di jurusan SMK Kak. Jurusan SMK Jadi ya. ya persyaratan SMK di situ tertulis kan saya teknik info apa teknik komputer dan jaringan dan di Jurus sana mau tertulis mendaftar apa dulu? Biar kak cek langsung. Mau daftar apa? STTD Kak. STTD jurusan D4, D3, D4 Kak. D4 Transdar apa TRO? Transdar Kak. Transdar ya. Lanjut. Ya. Gimana pertanyaannya? Nah, jadi di situ persyaratannya tertulis
jurusannya itu teknik komputer dan informatika. Sedangkan saya kemarin pas SMK ngambil jurusan teknik komputer dan jaringan, Kak. Apakah itu jadi permasalahan atau gimana, Kak? Terima kasih, Kak, atas apa? Komputer dan jaringan. Iya. Kalau misalnya teknik komputer dan informatika ada juga nggak di sana, di sekolahmu? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Iya, nggak ada, Kak. Nah, biasanya SMK itu dapat surat kompetensi nggak? Sejenis sertifikat atau ijazah kompetensi khusus. Ada nggak? Eh, kayak apa ya, Kak, namanya? Sesudah ujian Ya, UAS itu ada ujian kompetensi, Kak, ujian betul. kejuruan gitu, Kak. Jadi Nah, nanti setelah ah, ujian dapat dapat sertifikat juga sih, Kak, dari pengawas gitu. nah, kan nanti dapat sertifikat. Nanti kamu juga minta tolong di sekolah kamu buat juga surat keterangan bahwasanya teknik komputer dan informatika ini teknik komputer dan jaringan ini juga mempelajari terkait dengan informatika ini cuma beda bahasa aja. Nanti kamu lampirkan aja di surat keterangan. Jadi dengan itu kamu bisa daftar nih di D4 Transdar gitu. Teknik komputer dan informatika. Karena memang kalau misalnya di sekolah itu tidak ada jurusan teknik komputer dan informatika itu masih bisa biasanya terkait dengan teknik komputer dan jaringan sesuai dengan jurusan kamu sekarang. Tapi yang nanti dilampirkan surat keterangan itu gitu. Jadi kayak surat penyetaraan begitu jadinya. Udah bang, Udah mati videonya. udah. Tapi fotonya kecil. Paham Rahmat Irfandi? Paham, Kak, paham. Ah, boleh tanya lagi, Kak? Ya, Izin, Kak. silakan, silakan. Nah, untuk saya kan ingin apa jalur untuk pendaftaran itu untuk jalur pola pemilihan, Kak. Mm-mm. Nah, apakah setiap daerah itu ada atau gimana, Kak? Nah, untuk Saya setiap saya daerah, kebetulan saya kebetulan berada di Pekanbaru, Kak. kabupaten, Kabupaten Bengkalis. Bengkalis. Nah, Bengkalis kayaknya ada ya kalau nggak salah ya. Nanti terkait dengan Polbi Pemda, kalian bisa cek pada saat pendaftaran dibuka 9 April 2023 nanti. Kalau kemarin sih Bengkalis ada. Biasanya untuk pola pembibitan itu dilaksanakan secara 5 tahun berturut-turut untuk Pemda ya. Jadi kalau misalnya tahun depan masih ada kerjasama atau MOU dengan PTD STTD terkait dengan Kabupaten Bengkalis Riau itu, Pekanbaru, ya otomatis tahun ini kalian bisa daftar yang berdomisili di Bengkalis gitu. Tapi nanti kalian bisa cek lagi di website si pencatat atau Dikdin pada tanggal 9 April karena kita tahu enggaknya itu nanti pada tanggal 9 April 2023 gitu. Baik, Kak, baik, baik. Ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjut, silakan. Ada lagi? Atau kita lanjut? Izin, Kak, udah, Kak. Terima kasih, Kak. Oh ya udah, kita lanjut ya. Nah, di sini terkait dengan tata cara pendaftaran. Nah, ini yang nanti akan kita arahkan di grup kepada kalian tentang persiapan-persiapan dari berkas yang harus kalian upload nanti pada tanggal 9 April. Ini nggak cuma di sekolah perhubungan, tapi semua sekolah ikatan dinas yang satu portal di web Dikdin akan memiliki persyaratan berkas yang sama. Cuma nanti bedanya biasanya di pas foto, terutama latar belakang, dan dipastikan kalian harus mengupload pas foto kalian yang terbaru. Nah, jadi yang pertama, kalian calon taruna-taruni hanya boleh mendaftar satu perguruan tinggi pada kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan dan apabila calon taruna-taruni lebih
mendaftar ya, lebih dari satu perguruan akan langsung dinyatakan gugur. Nah, jadi misal kalian mendaftar PTDI, STTD, terus kalian mendaftar IPDN, otomatis kalian gugur tuh langsung. Karena nggak boleh lebih dari satu sekolah kedinasan yang ada di portal Dikdin nanti. Terus misal kalian daftar STTD, kalian juga daftar PKTJ Tegal. Nah, itu juga nggak bisa, nggak boleh. Kalian daftar Poltekip, tapi kalian daftar Poltekim juga. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi, hanya boleh memilih satu sekolah kedinasan dan satu jurusan. Bukan berarti satu sekolah kedinasan kalian pilih dua jurusan. Salah, ini bukan SBMPTN atau SMPTN. Ini adalah si pencatar. Jadi, kalian hanya boleh memilih satu perguruan tinggi dan satu jurusan, ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian, untuk calon taruna-taruni nanti wajib mengupload dokumen. Jadi pada tanggal 9 April sampai dengan 30 April di web diktin.bkn.go.id. Kalau kalian iseng mau coba buka web Dikdin ini, pasti biasanya nggak bisa atau nggak masih web yang tahun lalu, jadi belum di-upgrade karena nanti akan dipersiapkan 1 minggu sebelum ujian, sebelum kalian mendaftar. Jadi minggu pertama di bulan April ini tentu penyegaran pada web, makanya pendaftaran ini akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan April. Kemudian berkas yang harus kalian siapkan, nah jadi yang bisa sekarang yang bisa sekarang kalian siapkan, yang pertama adalah pas foto terbaru kalian. Nah, dipastikan atau diusahakan kalian waktu foto menggunakan kemeja putih. Apabila kalian berjilbab untuk wanita, kalian bisa gunakan jilbab berwarna hitam. Untuk latar belakang, untuk sekolah perhubungan itu merah, untuk Poltekip itu juga merah, PDN juga merah, kecuali Poltekim itu biru, ya. Kalau Poltekim itu latar belakangnya biru. Jadi ukuran 4x6 menghadap ke depan, jadi nanti kalian soft filenya yang akan kalian upload dengan format JPG dengan minimal 120 KB sampai dengan 500 KB untuk ukuran soft filenya. Nah, ini yang harus kalian persiapkan. Dari sekarang sudah boleh, karena ini merupakan foto terbaru. Ya, usahakan menggunakan kemeja putih, seperti yang kakak sampaikan di awal tadi. Kemudian, tentu kalian harus mempersiapkan KTP. Bagi kalian yang sudah memiliki EKTP, jadi ciri-ciri dari EKTP itu ada surat keterangan berlaku seumur hidup. Nah, itu berarti sudah EKTP. Kemudian bagi kalian yang tidak memiliki EKTP, kalian bisa menggunakan KK atau kartu keluarga kalian. Nanti itu akan kalian scan dengan format JPG ukuran maksimal itu 500 KB ya. Kemudian untuk ijazah juga nanti akan kalian scan untuk lulusan 2022 ke bawah. Itu formatnya PDF dengan ukuran maksimal itu adalah 1 MB. Nah, bagi kalian yang lulusan sekarang yang masih duduk di kelas 12, kalian udah boleh mencari surat keterangan kalian masih duduk di kelas 12 yang kalian bisa dapat di sekolah kalian masing-masing dengan tanda tangan kepala sekolah kalian, ya. Jadi itu sudah kalian bisa persiapkan, nanti itu kalian scan jadi formatnya PDF dan ukurannya maksimal 1 MB. Kemudian tanda bukti pembayaran pendaftaran. Nah, ini pada saat pendaftaran nanti dipastikan saat nanti kalian mentransfer, baik itu melalui M-Banking, kemudian melalui ATM atau melalui teller, pastikan nama dan NIK kalian tercantum nanti. Nanti akan kita ulang jelaskan di grup dan kita tuntun jangan sampai kalian salah berkas. Jadi minimal seleksi administrasi kalian lolos dulu deh, ya. Karena hal pertama yang kalian hadapi adalah seleksi administrasi. Kalau sampai seleksi administrasi kalian gagal, untuk selanjutnya kalian akan gagal juga. Nggak bisa kalian lanjut tes gitu. Jadi kita tuntun dulu biar kalian seleksi administrasi lolos dulu lah gitu. Kemudian persyaratan lain, nah ini untuk form-form, nanti kita akan tuntun juga kalian bagaimana tata cara pengisiannya. Jadi kakak harap kalian yang mendaftar dan masuk ke grup bimbingan kita, kalian bersabar. Jangan sampai kalian mendahului sebelum kita arahkan, kalian mendahului, kalian coba sendiri, ya nggak masalah sih, tapi kalian tanggung risikonya masing-masing. Nah, kakak sih rencana nanti akan kita eh, arahkan kalian untuk pengisian form ini agar kalian tidak salah dalam mengisi formulir seperti itu. Makanya
Minggu pertama biasanya traffic dari web itu akan naik. Biasanya ada yang gagal upload, ada yang gini. Kalau misalnya kalian sabar, kalian coba di minggu ketiga pendaftaran. Biasanya agak renggang-renggang. Nanti kalian harus pintar-pintar mencari waktu renggang agar kalian bisa upload dengan lancar gitu. Kemudian batas akhir dari penguploadan berkas ini 30 April 2023 nanti pukul 12. Kemudian untuk ketentuan form nanti bisa kalian download di si pencatar. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tata cara pendaftaran, mungkin ada yang ditanyakan. Sambil jalan kita akan tuntun kalian tentunya pada saat bulan April, tanggal 9 pendaftaran kita akan mulai mempersiapkan agar kalian tidak ceroboh pada saat penguploadan berkas dari si pencatar dan juga sekolah lainnya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan karena waktu kita masih tersisa 7 menit lagi. Ada pertanyaan? Atau cukup? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Jan Jose Suluh. Saya alumni tahun 2018, Kak. Saya ingin bertanya mengenai tentang nilai yang persyaratan nilai. Yang bagian manakah nanti yang dihitung itu, Kak? Apakah nilai rata-rata ujian nasional, ataukah nilai rata-rata rapor dengan nilai rata-rata ujian sekolah? Itu saja, Kak, Lulusan pertanyaannya. 2022 ke bawah nanti yang dihitung itu adalah nilai di ijazah. Biasanya kan kalian ijazah itu di belakangnya ada nilai kan? Iya nggak? Ada nilai nggak di belakang ijazahnya? Kan ada ujian nasional, ujian sekolah. Nah itu nanti yang akan dihitung. Begitu. Mohon maaf, Kak, jaringannya nggak stabil. Nah jadi di ijazah itu kan nanti ada nilai tuh. Ada nilai ujian sekolah dan ada nilai ujian nasional. Nah itu nanti keduanya yang bakal dirata-ratain. Dengan rata-rata minimal itu 7. Gitu. Paham nggak? Maksudnya, Kak, itu nilai yang bagian di depan yang tertulis di ijazah itu ataukah yang di belakang? Yang di belakang. Oh, baik, Kak, terima kasih. Itu saja. Oke. Lanjut, ada lagi? Izin bertanya Kak, Kak izin yang bertanya. lulus. Bentar, ini ada bertanya. Izin bertanya Kak, yang lulus tahun 2023 tadi mengupload nilai rapot ya Kak. Maaf tadi kurang mendengar. Ya betul, nanti kalian mengupload nilai rapot untuk semester genap kelas 11 dan semester ganjil kelas 12. Jadi hanya 2 semester. 2 semester terakhir yang akan diupload. Lanjut tadi yang bertanya siapa? Silakan. Waktu lagi 4 menit soalnya. Izin bertanya, Kak. Ya. Izin perkenalan, nama Rifki Ahmad. Kak, tadi kan saya pengen daftar pemilihan kementerian ya, Kak. Kalau dilihat-lihat kan tes SKD tuh. Nah, tes SKD-nya itu langsung tempatnya di PTDI STTD atau di mana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Untuk lokasi tes, itu nanti kalian bisa pilih di lokasi terdekat dengan rumah kalian atau domisili kalian. Jadi nggak semerta-merta di sekolah perhubungan. Kalian bisa tes nanti di BKN setempat. Bisa juga nanti tes di sekolah perhubungan terdekat, seperti itu. Jadi nggak harus di PTDI STTD. Gitu. Oke, siap, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi pertanyaan. Kak, kalau udah tes tahun kedua setelah tahun kemarin gagal, nanti pas pendaftaran dibuka, apakah perlu membuat akun?
Nah, untuk akun itu tidak perlu biasanya karena NIK kalian masih terdaftar, tapi untuk berkas itu diupload ulang. Karena pada saat perbaikan dari web Dikdin itu otomatis data berkas kalian akan terhapus, tapi akun kalian masih ada. Nah, biasanya akun yang tahun lalu itu masih bisa digunakan untuk akun tahun ini, ya. Jadi seperti itu untuk Dista Saputri. Lanjut untuk Putuari, berkas seperti ijazah itu tidak perlu difotokopi, hanya di-scan. Iya, betul, hanya di-scan. Nanti kalau kalian sudah lulus jadi calon taruna dan ada pemberkasan ulang, baru nanti kalian siapkan fotokopi. Tapi kalau untuk pendaftaran cukup di-scan saja dulu, ya. Seperti itu. Lanjut, ada lagi bertanya? Waktu tinggal 2 menit. Izin Kak bertanya Kak. Ya, silakan. Perkenalan, saya Yusuf Lansari dari Maluku. Saya ingin bertanya, kalau untuk ujian kesehatannya itu, saya kan memiliki kayak kecacatan tapi bukan dari lahir, dari kecil gitu. Hmm. Apakah bisa lolos gitu? Cacat apa dulu ini? Kayak luka bakar gitu loh, cuman kecil doang gitu. Oh, Di jari. kalau keloid nggak masalah. Ini kakak juga. Mana kelihatan nggak? Nah, ini kak keloid juga. Nggak masalah. Bukan, ya kayak gitu, bukan kayak gitu Kak. Oh, bukan, Kayak gimana ya? bukan Maaf ya. nih. Bekas luka bakar Iya, berarti. iya. Jadi jari tengah itu dia nempel ke eh, tengah gitu kan, Hmm. nempel gitu, kayak bengkok. Terus udah dioperasi 4 kali. Jadi lurusnya itu nggak sempurna gitu. Apakah bisa lolos? Oh, kalau jari Mohon jawab. masih nggak masalah, itu masih ada toleransi. Paling ada pengurangan memang nilai, makanya nanti kalian bisa tutup dengan nilai yang lebih tinggi di tes SKD dan juga semata serta wawancara. Itu sih yang paling penting. Kalau misalnya toleransi dikit itu nggak masalah. Tapi tetap mengurangi nilai, nanti kalian tutup aja di tes yang kakak sebut tadi, SKD, wawancara, dan semata gitu. Siap. Terima kasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi untuk ijazah yang diupload depan belakang atau belakang aja ya? Pasti depan belakang dong ya. Yang diupload nanti depan dan belakang. Jadi ada 2 lembar scan yang harus kalian upload. Ada lagi pertanyaan? Last minute? Atau cukup? Nanti kita lanjut di grup dulu. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa voice note melalui grup atau bisa chat ya. Karena waktu kita udah habis dan terima kasih sudah mengikuti Zoom-nya. Nanti kita akan lanjut rencana kakak akan bahas tahapan tes yang harus kalian